Film diawali dengan memperlihatkan dua orang kakak beradik yang tengah bersembunyi dari kejaran zombie, di mana mereka meledakkan sebuah mobil agar perhatian para zombie bisa teralihkan sehingga mereka bisa melarikan diri. Meski awalnya mereka berhasil lolos, namun tiba-tiba ya, si adik pun dengan terpaksa meninggalkan kakaknya yang telah mati mengenaskan. Dan inilah Dead Zone. Di sebuah pangkalan militer terlihat seorang mayor yang tengah mengumpulkan anggotanya untuk melakukan sebuah misi penting di suatu tempat bernama Dead Zone. Dia adalah Rosid yang akan memimpin operasi tersebut. Ada Benny dengan kepala botaknya, Donnie si putih berjenggot, Engkus si hitam yang kekar, dan terakhir ada Agus yang masih muda, tampan, dan berkarisma. We suit up, grab and go. Where's the problem? Faster and more aggressive than any runners that you've exterminated in the past. Mereka berlima akan pergi ke sebuah tempat paling berbahaya bernama Dead Zone untuk mengambil sebuah vaksin yang tersimpan di laboratorium. Namun karena udara di sana telah tercemar, maka mereka diwajibkan memakai helm yang mempunyai kemampuan layaknya Iron Man. Frogman on, you suit up and you follow me. Hal itu mereka lakukan agar tidak terinfeksi dan berubah menjadi zombie, dan juga harus menghadapi sebuah makhluk ganas yang telah terinfeksi oleh udara di sana. Dan dengan kemampuan motorik, kecepatan, serta ketahanan tubuh yang luar biasa, maka mereka harus sangat berhati-hati ketika melawan makhluk tersebut. Whoa. In yours, you got an AMP system for suit-to-suit comms and increased audibility. That's comforting. I will emphasize last resort. Sebelum berangkat, Agus dan Rosid melakukan pertarungan untuk mencoba kemampuan dari seragam yang telah dibuat oleh Agus, dan benar saja kostum yang mereka gunakan cukup bermanfaat dan sangat membantu dalam pertarungan tangan kosong. I think we can use all the help we can get. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi ke area Dead Zone dan mendarat dengan selamat di tempat tersebut. Sesampainya di lokasi, Donnie pun menerbangkan sebuah drone untuk mengintai area sekitar sebagai bentuk antisipasi jika ada musuh yang mendekati mereka secara tiba-tiba. Pass Sitting Bull, over. Check in at your next waypoint. Have a safe walk, over. Eyes adjusting. You said it, now you can forget it. Take it out. Di sana mereka langsung dikagetkan dengan beberapa mayat yang tergeletak begitu saja di tengah jalan, yang nampaknya mayat tersebut baru mati beberapa hari yang lalu. Looks like they use a two-shot. On a one-time rig? That's clever. Go ahead and see what you can find. Post up a second, boys. Ketika tengah beristirahat, Benny tak sengaja melihat sebuah mayat yang kejang-kejang dan mengeluarkan banyak darah. Lantas dia pun melaporkan hal tersebut kepada Rosid untuk meminta saran darinya. Meski Rosid melarang Benny untuk tidak melakukan apapun, tapi demi keamanan, dia pun langsung menembaknya saat itu juga. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka pun akhirnya sampai ke tempat tujuan. Di sana mereka cukup dibuat kaget dengan mayat yang para ilmuwan yang telah mati karena radiasi. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka juga dihadang oleh seorang mayat yang sudah berubah menjadi zombie. Todd, clear. You guys okay down there? We're good. Beruntung zombie itu dapat dikalahkan Rosie dengan cukup mudah sehingga mereka bisa mengambil vaksin yang berada di lab tersebut. Get enough air in yours? Setelah mendapatkan vaksin, Agus pun menjelaskan kepada seluruh timnya bahwa vaksin tersebut merupakan sebuah antibodi yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia dari pengaruh radiasi. Yang mana setelah mendengar hal itu, Rosid sebagai seorang pemimpinan langsung memasang badan serta berjanji bahwa dia akan membawa harapan umat manusia dengan menjaga vaksin tersebut sampai tiba dan aman dan sentosa. Naon atuh? Radiation kills all hope. Tidak berselang lama, Rosie dikagetkan dengan kedatangan Donnie yang mengatakan bahwa mereka mempunyai sebuah masalah, dan ternyata masalah tersebut berasal dari radiasi yang mengganggu sinyal untuk terhubung dengan markas pusat, sehingga mereka harus pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Man, this is Archangel. Actual, how copy? Over.
Ketika masalah sinyal belum selesai, mereka juga kembali dihadang oleh masalah lain yang ternyata beberapa zombie tengah berlari menuju arahnya, ditambah lagi dengan drone mereka yang tiba-tiba meledak setelah menyentuh kabel PLN. God, I cannot get this. Hold the line. Get ready. On me. Contact. Di tengah peperangan yang berlangsung seru, Donnie yang terkepung akhirnya berhasil digigit oleh salah satu zombie tepat di tangan sebelah kiri, yang mana ketika hampir terbunuh, tiba-tiba dia diselamatkan oleh seseorang dengan menembak zombie yang hampir membunuhnya. Get behind you. God, my arm is burning. Lock down the perimeter. That's real deep, boss. How long's he got? Tanpa berpikir panjang, Rosid selaku pimpinan langsung membawa Donnie ke tempat orang yang telah membantunya. Meski sempat ragu akan keputusan Rosid, namun demi keselamatan Donnie, mereka pun memilih diam dan menuruti perintah dari atasannya tersebut. We need to act fast. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat orang itu yang ternyata merupakan seorang wanita yang bernama Tini, seorang wanita cantik yang telah kehilangan kakaknya di awal film tadi. That he bleeds out and dies. Either way, he dies. Di sana mereka berniat mengamputasi tangan Donnie karena takut dia akan berubah menjadi zombie. Namun dengan intuisinya, Rosid berhasil mengambil salah satu vaksin dari Agus dan langsung menyuntikannya ke tubuh Donnie. Meski pada awalnya mereka mengira bahwa Donnie akan mati akibat vaksin, namun akhirnya ketakutan mereka berhasil dipatahkan dengan Donnie yang tiba-tiba buburanyat seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu, akhirnya Rosid membawa Tini bersamanya dengan harapan bahwa dia akan menjadi salah satu peluang bagi mereka untuk bertahan hidup di tengah gempuran para zombie ini. I got a prowler out here. Contact. You guys hear that buzzing? Setelah membunuh engkus, monster itu juga melemparkan tubuhnya ke arah Donnie sehingga dia harus terjun bebas ke jalanan sampai pingsan. Beruntung tak ada luka berarti yang dialami oleh Donnie meski telah jatuh dari atas ketinggian, dan dia juga berhasil menembak monster tadi meski hanya mengenai jarinya saja. I found a finger. Melihat jari monster itu, Rosid pun meyakini bahwa sekarang yang mereka hadapi merupakan sosok manusia yang telah bermutasi menjadi monster zombie. Mutated. HQ's gotta know. I got the signal out. Mengetahui kematian engkus, mereka pun tidak ingin berspekulasi dan memilih kabur dari zombie tersebut. Dan beruntung Tini menemukan sebuah kunci mobil dari mayat sang kakak ketika dia tak sengaja melewatinya. Let's load in. Dengan adanya kunci tersebut, mereka berpikir bahwa kini mereka hanya punya akses untuk melarikan diri dari sana. Namun sayangnya kebahagiaan mereka harus terpatahkan ketika zombie tadi mulai muncul serta mobil mereka yang tak kunjung menyala. Merasa tidak ada jalan lain, mereka pun balik menyerang si zombie dengan harapan bisa membunuhnya di sana. Namun yang tidak mereka sadari adalah puluhan tembakan yang mereka lepaskan ternyata malah mengundang zombie lain datang ke tempat mereka berada. Dan I don't have a clean shot. di tengah pertempuran, sang komandan dibuat tawalakaya dan membuatnya harus digigit oleh salah satu zombie tersebut. Lalu dengan segera Tini langsung menyuntikkan cairan vaksin ke tubuh Rosid sehingga dia dapat kembali sehat seperti sedia kala. Dan dengan rasa ngeplay seperti habis minum amer, Rosid pun dengan barbarnya membunuh satu persatu zombie yang masih tersisa.
boss. Here. Ketika semua telah selesai, Rosid mengajak mereka semua kembali bergerak dengan menyisir setiap sudut bangunan untuk mencari jalan keluar yang lebih aman. Akan tetapi dengan sedikit rasa trauma, Tini lebih memilih untuk menunggu mereka di sana. Good luck. Meski niat hati ingin lebih aman, tapi justru Tinilah yang pertama kali hampir mati akibat diserang oleh 2 zombie yang masih hidup. Sementara itu, Rosid, Agus, dan Doni mulai berpencar untuk mencari jalan keluar yang lebih aman. Namun ketika Doni berhasil menemukan jalan dan melaporkannya pada Rosid, tiba-tiba... Boss, I'll take point, and then we go. Boss! I got you. Just take the damn helmet off. Setelah Doni mati, mereka bertiga pun akhirnya kembali berkumpul untuk membalaskan kematian dari rekan-rekannya. Dan kini mereka menyadari bahwa monster itu sangat menyukai darah, sehingga mereka akan menjadikan darah Doni sebagai umpan untuk menangkap zombie tersebut. Agus dan Tini bersiap di balik bayang-bayang, sedangkan Rosid akan menjadi umpan dengan memancing zombie itu keluar dari sarangnya. Namun karena tak kunjung datang, Agus pun berniat menyusul Rosid untuk menemukan si zombie. Stay in the shadows. Karena mereka bertiga terpisah cukup jauh, tiba-tiba si zombie sudah berada di belakang Agus sehingga membuat dirinya kasima dan... My God. Jax, hold on, I'm coming. Jax, hold on. Karena mengetahui dirinya akan mati, Agus pun berniat melakukan aksi bunuh diri dengan meledakkan dirinya bersama dengan si zombie, sehingga dia meminta agar Rosid dan Tina bisa melarikan diri dari sana. Run, my brother. Sayang seribu sayang, ternyata detonator yang dia pegang tidak bekerja sesuai harapan, sehingga Agus harus mati tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Setelah membunuh Agus, zombie itu pun lantas mengejar mereka berdua dan berhasil melukai Rosid. Namun entah apa yang terjadi, zombie itu tidak membunuhnya, bahkan merasa sakit ketika dia meminum sedikit darah Rosid. Oh, stay with me. Boss, can you hear me? Rosid yang kehilangan banyak darah langsung pingsan dan begitu tersadar, ternyata dia sudah berada di dalam sebuah bunker milik si Tini. Meski pada awalnya Rosid berniat untuk langsung menyerang balik, namun dengan kondisinya yang mengenaskan, Tina meminta agar Rosid sedikit tenang, serta memikirkan rencana yang matang untuk membalas dendam. Saat itu juga Rosid tersadar bahwasanya si zombie tidak meminum darah Doni dan dirinya, karena ternyata mereka memiliki antigen dari vaksin yang telah mereka gunakan, dan setelah mengetahui kelemahan si zombie, maka peluang mereka mengalahkannya akan semakin besar. Tidak menunggu waktu lama, Rosid pun membuat rencana dengan menggunakan pasokan darah milik Tini untuk memancing si zombie agar datang ke sana. Karena zombie itu takut akan cahaya dan memiliki rasa sakit, maka mereka akan memenuhi ruangan tersebut dengan cahaya serta memberodongnya dengan peluru. Dan yang terakhir, Rosid akan menyuntikkan vaksin pada si zombie dan meledakkannya di dalam bunker milik Tini. If we can't kill it. We leave that to the professionals.
Beberapa saat kemudian setelah persiapan telah selesai, zombie itu pun datang dan langsung menyerang Tini. Namun karena Rashid sudah berada di posisi, dia pun menembaki si zombie dan berhasil membebaskan Tini. You fucked up now. Sementara itu Tini langsung menyalakan semua lampu dan membuat si zombie kesakitan. Meski begitu, si zombie pun tidak tinggal diam dan kembali berteriak sampai membuat seluruh lampu di sana mati karena kebakar dan... This might sting a little. Pada akhirnya, Rashid berhasil menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh si zombie dan membuatnya benar-benar kepayahan. Fuck you! Shall we kill it? No, let it suffer. Film pun ditutup dengan kedatangan helikopter yang menjemput mereka berdua serta meledaknya bunker tempat si zombie berada. Tamat ending yang sangat membagongkan.